Saya Muhammad Nabil dari 2S. Sebelumnya kita hari ini bakal belajar MTK Terapan ya. Dan kita tahu sendiri kenapa kelas Q dan S itu dipisah dengan ABCD-nya. Karena pertama kita itu dosennya berbeda, dan yang kedua itu materi kita berbeda juga. Dan kemarin itu untuk UTS ya kita udah sampai ini ya aplikasi diferensial parsial udah ada sedikit, tapi ya UTS kita beneran abu-abu gitu untuk soalnya. Dan kemungkinan untuk kasus UAS ini bakal lebih ekstrim lagi, karena dari RPS itu yang kita mulai itu pertama kita itu mampu menerapkan integral untuk menghitung luas daerah. Itu kita udah mempelajarinya dan udah diajarin juga sama dosen nih. Tapi untuk mahasiswa mampu menerapkan integral untuk menghitung volume benda tetar itu kita sayangnya tidak dapat. Kita nggak bisa belajar dari Bu Ivanya. Tapi kabar baiknya itu ya kita masih ada itu nih PowerPoint-nya untuk yang di share di e-learning gitu. Dan untuk materi sisanya dari 9 sampai 15, sayangnya dosen kita yaitu tidak bisa mengajar sampai itu. Karena itu saya kan juga seorang mahasiswa juga kan, bukan pengajar yang serba bisa. Maaf. Izin ini dulu ya, ngejawab azan. Maaf. Jadi saya lanjut dulu. Ini untuk materi 9 sampai 15 itu ya kita tidak diajarin intinya. Karena itu ya saya kan mahasiswa juga, jadi saya cuma bisa menyampaikan apa yang udah diajari aja gitu. Yang pertama kita belajar dulu ya mengenai anti turunan. Lalu boleh. Oke. Materi yang pertama yang dipelajari saat ini pertama tuh anti diferensial, atau diferensial adalah turunan ya, sama aja. Sebelumnya kan kita belajar diferensial itu penurunan pangkat lah ya kasarnya. Nah, anti turunan atau anti diferensial ini penaikan pangkat gitu. Ya itu simpelnya selama ini yang saya masukin di otak tuh gitu. Kalau turunan pangkatnya turun, kalau anti turunan pangkatnya naik. Di sini anti turunan juga disebut integral tak tentu ya. Jadi integral itu kurang lebih anti turunan. Tapi bedanya kalau anti turunan ya integral tak tentu. Contohnya ini, integral ini lambangnya yang ini ya, yang kayak huruf S tapi panjang gitu. Ini contohnya integral 4x 4 integral 4x pangkat 3 dx itu sama dengan x pangkat 4 plus c. Nah, gimana kok tiba-tiba gitu? Simpelnya pangkatnya kan naik dan pangkatnya naik. Gini, kalian mungkin udah paham turunan itu gimana ya? Dimana pangkatnya tuh kurangin 1 dan pangkat sebelumnya dikalikan dengan konstanta. Konstanta itu angka yang di depan x-nya ya. Nah, anti turunan itu kebalikannya. Jadi, pangkatnya ditambah, kemudian angka sebelumnya tuh yang
misalnya nih 4x pangkat 3 gitu. Jadi x pangkat 4. Nah, ini kan pangkatnya nambah 1. Kemudian yang hasil tambahan pangkat tadi dibagikan ke konstantanya gitu. Jadi ketika turunan itu pangkatnya yang dikali konstanta. Nah, anti turunan ini kurang lebih simpelnya dibagi gitu. Kebalikan dari turunan. Saya bilang, nah ini ada plus C dengan menyatakan konstanta sembarang. Karena kalau di turunan, konstanta jika diturunkan akan menjadi hilang. Nah, di anti turunan sebenarnya konstanta itu bakal muncul. Cuman kan kita nggak tahu konstantanya berapa karena nggak ada angka yang pasti. Jadi kita nyatakan dengan huruf C ini. Nah, kemudian apa sih manfaat dari anti turunan atau integral ini? Ada banyak ya. Salah satunya untuk materi kita selanjutnya ya, menentukan volume benda putar, luas suatu bidang, panjang busur, rancang desain, konsep elastisitas, dan juga biaya inventory serta lain-lainnya. Selanjutnya, pertama materi yang sudah kita diajari itu sama Biva, yaitu luas daerah terhadap sumbu X yang dibatasi oleh kurva fx. Di dalam sini ada contohnya, hitunglah berapa luas benda putar di samping. Jadi di sini ada kurva di mana Y ini adalah suatu fungsi dari X dan Y ini dibatasi oleh linear X yang di X itu adalah A dan X-nya yang terakhir ini yang dibatasi ini adalah B. Semisal aja contohnya seperti ini ya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Untuk menemukan titik potongnya itu ada rumusnya sendiri. Dengan cara titik potong pada sumbu X-nya ya, itu ada caranya. Yaitu gimana caranya biar 4X dikurang X kuadrat ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh nantinya akar-akar dari X1 sama X2 ini. Yang artinya itu titik potongnya terhadap sumbu X itu adalah X1 yang ini nih, dan X2-nya itu yang ini. Terus gimana caranya untuk menemukan titik potong dari sumbu Y? Dia itu menurut saya ya, untuk mencari titik potong pada sumbu Y ini, caranya itu lebih mudah daripada yang ini, mencari titik potong pada sumbu X. Dia itu dengan cara mensubstitusikan X itu sama dengan 0. Semisal gini deh, saya coba aja ya dulu. Untuk menemukan titik potong dari sumbu X nih, itu kita harus mensubstitusikan Y-nya itu sama dengan 0 kan. Oke, coba kita masukin di sini ya. Y-nya itu sama dengan 0. Gimana? Terus kita mencari nih, 4X ini gimana caranya ini sama yang dikurang X kuadrat ini hasilnya itu sama dengan 0. Semisal ya, kalau misalnya kita pakai cara begini nih, ada dua caranya nih. Yang pertama ya kita pindahin aja asal gitu. Min X kuadrat ini nih kita pindahin ke sini nantinya. Jadinya itu X kuadrat sama dengan 4X. Dan cara itu saya nilai kurang efektif karena ada beberapa kasus yang kita itu nggak bisa pakai begitu. Sehingga ada cara kedua, di mana kita mensederhanakan iniannya nih, X yang iniannya. Kalau misalnya 4X dikurang X kuadrat ini, X-nya ini dua-duanya kita ambil itu, jadinya itu X dikali dalam kurung. Sebentar. Ya benar, X dikali dalam kurung 4 dikurang X kan.
Coba saya ambil kertas dulu ya. Saya coba join di lewat HP aja dulu. Saya coba kamerain ya sebentar. Di sini ada ini ya. Di sini tadi kan soalnya itu Y. Aduh, nggak kelihatan ya, maaf. Di sini kan tadi posisinya. Di sini kan tadi ada Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat kan. Nah, cara yang pertama yang saya bilang tadi itu Y-nya kan jadinya itu kan sama dengan 0. Otomatis itu 0 sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Dan yang X kuadrat ini dipindahin jadinya X kuadrat itu sama dengan 4X. 4X. Otomatis kita bisa nyari kan, X-nya ini dicoret, ini dicoret, jadi X-nya itu sama dengan 4. Tapi nggak semua kasus itu bisa dipakai buat cara begitu. Dan juga X itu kan relatif, nggak cuma satu doang ini, ada banyak caranya gitu. Jadi cara yang lebih efektif itu gimana? Ya begini. Y itu kan sama dengan 0. Langsung kita masukin aja ya 0. 4X dikurang X kuadrat. Lalu kita sederhanain gitu. X-nya ini kan ada 2 nih. Dari 4X-nya itu sama X kuadrat ini kan itu kan. Kita ubah X-nya itu jadinya itu ada 4 dikurang X. Ini kalau misalnya dikalikan hasilnya begini kan. Benar tidak? Betul, Mas Nabil. Berarti ini tandanya ada dua kemungkinan. X yang di luar, berarti ini ada dua kemungkinan, maaf. X sama dengan 0 dan 4 min X sama dengan 0. Tolong ditulis, Nabil. Betul. Jadi yang pertama itu X itu sama dengan 0. X-nya itu sama dengan 0. Karena kenapa 0? Di sini kan X-nya itu jomblo kan. Ya udah berarti nggak ada gitu kan. Terus yang ini X-nya itu 4.
otomatis X itu ini kan gini kan, min X ditambah 4. Kalau misalnya kita bikin sama dengannya itu jadinya ya gini. Itu min X plus 4 sama dengan 0. Ya, tuh. Ini kan sama dengan 0 nih kan. Kita ringkas aja nih. 4 yang dipindahin jadinya itu kan min X sama dengan min 4. Terus X itu sama dengan 4 jadinya. Sampai sini saya yakin ada yang bingung. Coba boleh ditanyain tidak? Kira-kira ada yang bingung nggak sampai sini buat penjelasan nih? Yang gimana caranya ngesederhanain X ini? Ini materi SMP lah. Kira-kira pada bisa gak sejauh ini? Yaudah, selanjutnya kita bahas yang ini lagi ya. Sebentar. Nah, di sini itu kan ada menentukan titik potong itu kita udah nemukan ini. Dengan caranya itu gimana? Ya ini. X1-nya itu sama dengan 0 dan X2-nya itu sama dengan 4. Ini untuk bagian titik potong ini. Titik potong dari X ya. Terus yang titik potong Y yang kayak yang saya bilang tadi tuh X-nya itu sama dengan 0. Sehingga nantinya itu diperoleh Y-nya itu sama dengan berapa. Dan kalau misalnya di persamaan yang ini kan Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Kalau X-nya itu 0, otomatis Y yang diperoleh itu sama dengan 0 juga. Terus titik balik, yaitu puncak dari kurva lah. Rumusnya itu begini nih. Jadi kurva itu kan ada puncak-puncaknya. Semisal begini ya, saya gambar suatu kurva nih. Aduh, maaf. Nah, begini deh. Terus ada kurva, jadinya itu dia begini nih. Nah, semisal begini kan nih. Nah, puncaknya itu yang mana, atau titik baliknya itu yang mana, yang ini. Nah, gimana sih cara nyarinya yang titik balik puncaknya itu? Jadi puncak ini kan punya koordinasi juga nih, titik koordinat. Nah, gimana ada rumusnya untuk nyari kayak gitu tuh? Pertama, untuk X puncak itu, rumusnya itu sama dengan min B per 2A. Ini kita tahu B-nya itu dari mana sih? Yang di ini nih. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, persamaannya kita itu kan 4X dikurang X kuadrat. Tapi AX-nya itu kan kuadrat nih. Jadi otomatis posisinya itu begini nih. Min X kuadrat ditambah 4X ditambah C-nya. C-nya itu kan nggak ada nih. Jadinya itu 0 lah C-nya gitu. 0 kan. Yang ini A-nya itu sama dengan min 1. Terus yang B-nya itu 4. C-nya itu 0. Kalau kita pakai rumus yang XP tadi ini nih, yang min B 2A, otomatis kita itu dapatnya begini nih. Min B 4 dimasukin ke sini. Jadinya itu min 4. Terus 2A. Iniannya min 1. A 2 dikali min 1 sama dengan min 2 bukan?
dicoret-coret, hasilnya itu sama dengan 2. Terus kalau buat YP-nya itu gimana sih? Gampang. Kan ini udah dapet nih 2 nih. Buat nyari YP-nya itu nih, sebentar ya. YP. Itu ada rumusnya juga, yaitu F. Tinggal dimasukin aja sih sebenarnya F dari XP-nya ini. Titik koordinatnya inilah. Nah, ini kan tadi hasilnya itu kan ya 2 kan ini. Tinggal dimasukin aja. Ke ininya itu berarti F-nya itu sama dengan F2 kan. Kita masukin nih ke yang bagian iniannya tadi. Yang kurvanya tadi persamaannya. Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Dimasukin 2-nya itu ke X-nya, jadinya itu sama dengan 4 dikali 2 dikurang 2 pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan 8 dikurang 4. Hasilnya itu sama dengan 4. Sejauh ini ada pertanyaan nggak soal buat nyari ini? Titik balik puncak ini. Udah, berarti aman ya. Oh iya, untuk mempermudah ini nih, bikin kurva yang iniannya nih, kalau bisa kalian cari juga titik-titik yang sembarang gitu. Biar kurvanya itu bisa jadi ya itulah, benang kurva gitu. Oke, lanjut ya. Ini nih yang tadi saya kasih tahu nih. Ini ada soalnya tadi, bisa dicek juga di PPT ibunya. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi yang ini nih. Luas daerah yang dibatasi. Dan rumusnya itu buat nyari luas daerah itu sebenarnya gampang. Misalnya gini deh, gimana caranya biar kita itu nemu yang ini nih, dari luas daerah yang ini nih. Itu sebenarnya mudah. Jadi, tapi semisal aja deh ya, ada begini deh. Nah, saya cari dulu contoh soalnya. Nah, ini deh. Yang tadi nih, yang saya bilang. Bisa dilihat di share screen-nya juga. Itu dibilang kan, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y 4X kuadrat 4X dikurang X kuadrat. Dimana X-nya yang itu tuh yang dibatasi itu 1, dan X yang titik kedua yang dibatasi itu adalah 3. Sebentar ya. Oke, kita masukin ya. Sebentar. Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Dimana kurvanya itu bentuknya itu begini. Oke. Dan oke. Nah, di sini itu adalah titik satunya, 1. Dan ini adalah titik 3. Di puncak sini adalah 2. Dan tadi kan kita udah nemu juga kan, itu buat persamaannya sama titik puncaknya itu kan. Ini 2 kalau misalnya dimasukin nih, ini 2-nya ini kan titik puncak. 2 kalau dimasukin ke 4X jadinya itu 8 dikurang 4 jadinya itu 4. Di sini koordinatnya 4 lah intinya. Nah, gimana caranya kita itu nyari luas arsiran? Kita pakai integral. Kan di sini itu dibatasi oleh 1 sama 3 kan. Jadinya gini nih. Integral itu kan dinyatakan dengan gini nih ya. Dimana fx
sama dx. Nah, dx ini artinya ya diferensial lah dari x. Dan di atasnya itu 3, yang di bagian tanda integral ini nih anti turunannya. Dan di bawah ini 1. Kenapa? Karena 3 itu ya ini, patokannya itu maksimumnya. Di atas dari gitu. Itu biasa disebut basis ya. Nah. Oke, lanjut. Oke. Terus di sini kan tadi persamaannya itu kan 4x dikurang x kuadrat. 4x dikurang x kuadrat. Iniannya dx. Dan iniannya itu tetap 3. 1. Maaf, agak jelek tulisannya. 4x ini dimasukin. Belum dimasukin sih, langsung diturunkan aja. Kan 4x itu kan kalau misalnya x ini kan pangkatnya 1 nih. Kalau ditambah di anti integral itu otomatis iniannya naik 1 kan pangkatnya. Jadinya itu begini. 4x 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul anak-anak. Terus dikurang x kuadrat. Oh iya, ada tambahan nih. Kalau misalnya diturunkan itu x kuadrat itu diturunkan, pasti iniannya itu dikali 2 kan. Otomatis kalau misalnya anti turunan itu berarti dibagi 2 dong. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan 2. Terus x-nya ini naik 3 ya. 2 ditambah 1, 3. Dan yang saya bilang tadi, dibaginya jadinya 3. Hasilnya itu intinya jadinya gini deh. Maaf. Ini udah diturunkan kan, jadi nggak perlu pakai ini lagi. Langsung aja kita. 2x kurang 1/3. X pangkat 3. Iniannya 3, terus 1. Terus kita cari luasnya itu jadinya begini. 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1/3 dikali 3 pangkat 3. Kalau sudah, lanjut minus 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3. Kenapa dikurang? Semisal gini deh logikanya ya. Kalau misalnya ini kan 1 nih. Terus ininya 3 kan. Kalau misalnya 3 ini nih dari titik 0. Otomatis dia itu lebih besar kan. Tapi kenapa lebih kecil ya karena ada 1 ini. 1 ini itu sebenarnya patokan dari iniannya nih. Sebenarnya gini ya. Gue jelasin lagi. 3 sama 1 ini nih. 3 itu sebenarnya itu cakupannya itu dari 0 ini sampai 3. Dan 1 ini cakupannya itu dari 0 sampai 1. Makanya buat nyari luas arsirannya itu, kita itu harus ngurangin dari yang arsiran 3 ini nih, dikurangin sama arsiran yang 1 ini. Jadinya itu dikurang. Sampai sini paham nggak? Lanjut ya. Ini langsung dikali aja. Jadi itu 18 dikurang 9 dikurang 2 kurang 1/3. Oke. Hasilnya itu sama dengan 7. Oh iya, jangan lupa pas uas nanti cantumin juga ya ini. Tetap masukin satuannya juga. Oke. Dan satuannya ya satuan luas karena kita nggak dikasih apa namanya kayak milimeter atau apanya gitu. Tapi kalau dikasih misalkan disuruh milimeter atau apa ya cantumin aja milimeter gitu. Tapi kalau di kurva ini seharusnya ya cukup satuan luas aja. Karena waktu kita udah mepet ya,
Langsung loncat aja kita ke volume benda putar. Ini belum dipelajarin ya sama Bu Iva ini ya. Iya, ini belum. Coba mau nanya dulu ke kelas Ki, ini kelas Ki udah diajarin belum yang volume benda putar? Siapapun. Kita belum diajarin soalnya anak kelas S. Kelas Ki. Siapa? Belum juga ya. Gimana Bil? Kita kan belum diajarin, jadi tetap mau lihat nih kalian, dan ya kita ngejelasin sebisa kita, atau mending sayangi otak kalian gitu. Enggak juga, kalian masih tetap mau lihat nggak materinya gimana gitu, atau mau kita bahas lebih dalam aja materi yang udah kita pelajari. Dari Nabil sendiri gimana Bil? Kemarin kan kita belajarnya itu volume benda putar ya. Kalau menurut saya, sebentar, tetap harus kita pelajari soalnya di soal sendiri itu masuk gitu. Kasusnya itu mau nggak mau benar. Dan saya juga sebenarnya kan belum paham. Cuma saya akan usahakan untuk tetap mengajarkan. Kira-kira tidak apa-apa gak buat kalian nih? Saya tahu emang benar sayangi otak kalian gitu. Tapi lebih baik kita mempersiapkan. Iya udahlah, kita bahas singkat aja. Nah, jadi Oke, sebentar ya. Benda putar. Volume benda putar. Boleh gue yang jelasin sih? Dikit-dikit paham lah ya gue. Yeah. Oke, jadi simpelnya gini, volume benda putar itu kayak apa ya, 2 dimensi lah gitu. Berarti kita balik lagi main ke yang kurva kuadran-kuadran gitu ya. Contohnya gimana? Gini, kalau misalnya biasanya kita melihat kurva itu X, Y, itu dalam perspektif kita gitu biasanya. Dan ada sebuah kurvanya itu kan akan coba ke slide selanjutnya Bim. Nah atas tadi atas. Ini juga bisa sih. Kata dulu. Nah nih, jadi kan kalau ada kurva, misalnya kita lihat dari sudut kita nih, anggap aja kita ini dalam perspektif 1 lah. Kurva X ini kan kelihatannya ya udah kayak biasa aja gitu, ngelengkung biasa. Tapi kalau kita lihat dari perspektif X nih, anggapannya tuh kita ngelihat dari sisi kanannya nih, itu tuh kita akan melihat sebuah lingkaran. Wah, bagaimana bisa? Siap sangka. Karena itu, volume benda putar itu kurang lebih ya kurva jika dilihat dari sisi yang lain gitu. Nah, di sini metodenya tuh ada 3. Yang pertama metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Oke, tuh yang gue paham tuh. Oke, mungkin bisa next mungkin. Nah, metode cakram nih. Ini metode cakram ya, lihat ya. Nah, jadi kan kurva itu bener ya. Kurva itu kan bisa dibilang 2 sisi yang kayak sama lah ya, atas bawahnya. Kalau berpotongan di garis X ya. Maksudnya di 0.0, maka ini apa ya namanya? Bidang datar ya. Maka bidang datar yang terbuat itu atas bawahnya sama. Jadi kita bisa aja nyari misal setengahnya aja, habis itu kali 2. Ya, kalau dengan itu kita bisa pakai rumus ini nih. Pi dengan Pi kali R kuadrat dikali H. Nah, kenapa Pi kali R kuadrat dulu itu kan
rubus lingkaran ya, sesuai kayak yang saya bilang tadi. Jika kita lihat kurva dari sisi lain, itu kelihatannya kayak lingkaran. Nah, hanya ini apa? Hanya ini yang tadi Nabil sebutin, yang tadi Nabil jelasin, itu batas yang dikasih soal gitu. Misal di sini ada batas kirinya tuh 1, batas kanannya 3. Nah, luasnya itu adalah si H ini. Sementara sisanya ya luas lingkarannya gitu. Oke, ini untuk metode cakramnya. Kemudian metode kedua, Sebetulnya metode-metode yang ada di atas ini itu cuma untuk dasarkan pola pikir kita. Benar yang tadi dikatakan Pala, sebenarnya bentuk-bentuk lingkaran yang kita lihat nih selama ini itu sebenarnya adalah kurva dari sisi yang lain. Benar kata Pala. Izin nambahin boleh gak, Pak? lain aja saya. Aja dulu. Jadi begini, kalau kita lihat ya secara 2 dimensi nih ya. Secara 2 dimensi nih kita melihat seperti inilah contohnya. Nah, dan kalau misalnya kita ngelihat gitu dari sisi yang berbeda, sebenarnya bentuk kurva kayak gini nih, kalau ada titik Z-nya, jadi sebenarnya ini X nih, dan Y itu adalah 2 dimensi. Dan gimana 3 dimensinya itu, ya sebenarnya ada lagi namanya titik Z. Titik Z ini yang kalau misalnya kita lihat nih, semisal ya, yang kita pampang itu kita lihat ini nih, Y sama X ini, dia itu ya inilah, seperti lempengan bagian iniannya nih. Dan titik Z itu apanya? Bagian tebalnya ini, yang tadi itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi ya dari kurva yang tadi nih, yang di sini ya, kalau misalnya bentuknya itu seperti ini, yang ditandai tadi itu yang batasannya itu 1 sampai 3 itu yaitu tebalnya. Benar, tadi kata Fala. Kenapa V buat nyari volumenya itu? Karena sebenarnya gini, untuk mencari luas saja nih kita nyarinya itu tetap masukin V juga sama R kuadratnya. Dan kenapa ada H? H itu adalah tebelnya yang tadi. Nah, contohnya aja gini deh. Jadi, untuk tahapan menentukan volume benda putar itu, aduh ada Shopee lagi. Tentukan volume benda putar yang dibentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X. Sumbu X dan garis X sama dengan 4. Jadi ada 3 tahapan. Pertama kita potong dulu nih yang bagian iniannya. Terus kalau udah kita aproksimasi dengan cara seperti ini nih. Jadi delta volume kita buat persamaannya itu dengan cara ini nih. V diakarkan kan. Terus persamaan Y ini nih kita kuadratin aja gitu. Kenapa dikuadratin? Balik lagi ke rumus yang tadi. R-nya itu kuadrat. Nah, kalau udah dikalikan dengan delta X saja. Sehingga kalau misalnya kita buat persamaan aja nih, kita buat nih, kita sederhanakan aproksimasinya itu begini nih. Nah, ini kan 4 nih. Sedangkan iniannya itu 0 kan, di titik 0. Maka bentuk integralnya itu jadinya seperti ini. Sama seperti yang tadi. Tapi bedanya itu ada yang kuadrat ini sama yang V-nya. Itu bedanya. Kita contoh satu soal kali ya. Sebentar.
Nah, kita buat ya contoh soalnya inilah. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva itu YX kuadrat dan garis Y itu sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X. Maka pakai metode yang tadi, kita potong dulu, potongnya itu gimana. Pakai cara yang tadi ini nih, yang di atas ini nih. Dengan cara metode cincin, kalau yang ini nih dipakainya. Kita potongnya itu gimana, ini. Dipotong itu ya pakai persamaan yang Y sama dengan X kuadrat itu sebenarnya. Terus dibandingin itu sama Y 2X ini nih. Dipotongnya itu ya intinya sebenarnya potong itu lebih ke arah menggambarkan sih sebetulnya. Terus kalau udah kita aproksimasi itu gimana ya ini. Bikin kasarannya dulu kita. Terus integralkan itu ya versi halusnya dari aproksimasi ini. Kita integralin 2x kuadrat dikurang x kuadrat dikuadratin juga. Kenapa dikuadratin nih dua-duanya? Ya karena itu R-nya itu kuadrat ditambahkan V juga. Sama sebetulnya dengan cara yang nyari luas tadi itu. Saya juga kemungkinan nggak bisa ngajarin lagi buat ini nih. Nggak bisa nyontohin lagi soalnya karena yang kita tahu abis ini ada prosman ya di Kadik. Jadi ya itu. Karena udah terbatasi juga oleh waktu, jadinya ya saya cuma ngasih tahu poin-poinnya aja ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh ke saya sama Falah saat mungkin nanti hari Senin atau mungkin kapan, tidak apa-apa. Kami open juga kok buat chat di online gitu, chat WA aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh. Aman gak, Val? Jadi ya mungkin sekian dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum sesi ini diakhiri, atau mungkin ada yang ingin menambahkan. Udah pada pusing ya. Saya juga yakin kalian ada beberapa yang bingung. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, tanyain aja ke saya. Aman. Juga via chat WA juga boleh, gak apa-apa. Sebelumnya terima kasih juga ya buat yang udah perhatiin. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kevin. Halo Kevin, gimana?